Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wala murtin yawatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Superkan Laribah Hanifida, yang saya hormati orang tua saya di rumah, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menginformasikan mengenai kitab sulam bab yang keempat. Nah, yaitu mengenai lafaz. Nah, jadi lafaz itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lafaz mustakmal, dan yang kedua itu adalah lafaz yang muhmal. Untuk lafaz yang mustakmal itu adalah lafaz yang memiliki arti. Nah, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lafaz mustakmal mufrad dan juga lafaz mustakmal murakkab. Nah, untuk lafaz mustakmal yang murakkab itu adalah lafaz mustakmal atau yang memiliki arti majmu' atau yang jamak gitu. Nah, maksudnya itu adalah penyusunannya itu sesuai dengan maknanya. Contohnya itu seperti pada kalimat Zaidun qaimun. Kata Zaidun di sini adalah termasuk penyusunannya. Nah, di mana Zaid berdiri itu merupakan arti dari lafaz tersebut kayak gitu. Nah, untuk yang kedua itu tadi lafaz mustakmal yang mufrad, yaitu atau dalam artian yang tunggal. Itu adalah dalam artian penyusunannya itu tidak sesuai dengan maknanya. Nah, contohnya kayak Zaidun. Zaidun itu terdiri dari huruf za, ya, dan juga dal. Apabila dibagi-bagi itu tidak memiliki arti seperti itu. Nah, lafaz mustakmal mufrad itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lafaz mustakmal mufrad yang juz'i dan juga lafaz mustakmal kulli. Untuk lafaz mustakmal mufrad yang juz'i itu adalah lafaz yang pemahamannya itu untuk menghindari syirkah. Syirkah itu adalah pemahaman lebih dari satu individu, seperti itu. Nah, contohnya kata Zaidun. Kata Zaidun ini adalah khusus untuk satu orang. Nah, tidak mungkin untuk lebih dari seorang kayak gitu. Namanya Zaid ya Zaid, seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu adalah yang kuli, yaitu artinya adalah tidak menghindari adanya syirkah. Syirkah tadi adalah persamaan antar individu kayak gitu. Nah, lafaz mustakmal mufrad kuli itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah lafaz mustakmal mufrad kuli zati dan juga lafaz mustakmal kuli yang a'razi. Untuk yang pertama, lafaz mustakmal kuli yang zati itu adalah yang lafaznya itu masuk dalam cakupan dari afrod atau dari individunya atau mencakup dari individunya kayak gitu. Contohnya itu adalah pada kali kata al-hayawan. Hayawan itu terdiri dari seperti misalnya Zaid, Umar dan juga kuda. Zaid dan Umar itu termasuk hayawan yang berpikir. Kalau yang kuda itu termasuk hayawan atau hewan yang meringkik, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, kulli a'razi itu adalah yang bersifat universal sifat kayak gitu. Itu dalam artian yang keluar dari hakikat individunya, keluar dari hakikat afrodnya kayak gitu. Contohnya seperti pada kata al-katibun. Al-katibu itu atau dalam penulis seperti Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri, seperti itu. Nah, beliau ini termasuk penulis atau al-katibu, tetapi bukan hakikat makna yang sebenarnya, seperti itu. Nah, jika menurut Ibnu Sina, lafaz kulli itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah yang tidak menjumpai afrod dalam kenyataan. Yang kedua itu adalah satu afrod atau
hanya menyangkut satu afrod individu, yang ketiga itu adalah akan menyangkut banyak afrod atau individu seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut ulama mantik itu tadi dibagi menjadi tiga. Dari Ibnu Sina tadi dibagi menjadi tiga. Yang tadi yang pertama, klasifikasi yang pertama dari yang tidak mencapai afrod itu adalah contohnya itu adalah mustahil wujud dan juga yang yang bakalan ada wujudnya seperti itu. Contohnya yang mustahil wujud itu adalah al-jam'u bainad diddaini. Kalau yang tidak mustahil wujudnya itu contohnya seperti pada lafaz bahrun wajabalun minad dhahabi, atau artinya itu adalah lautan emas dan gunung emas dan yang lain-lain seperti itu. Untuk yang klasifikasi dari Ibnu Sina yang kedua yaitu adalah satu afrod atau individu yang dijabarkan lagi oleh ulama mantik itu adalah yang perkara selain yang disertai dan juga perkara yang disertai. Contohnya itu yang disertai itu adalah syamsun. Jadi syamsun itu di lafaz yang kemungkinan ada yang menyertai. Kalau yang contohnya perkara yang tidak disertai itu adalah ilahun atau artinya Tuhan, yang artinya tidak disertai apapun gitu. Nah, untuk klasifikasi yang ketiga itu adalah banyak afrod atau individu. Jadi contohnya itu adalah terbatas dan juga tidak terbatas. Yaitu terbatas itu adalah asadun atau yang artian singa, dan ketiga yaitu adalah ni'mul jannah atau kenikmatan surga gitu. Nah, itu penjelasan mengenai lafaz mustakmal. Yang kedua itu adalah lafaz muhmal, yaitu adalah lafaz yang tidak punya arti, kebalikan dari lafaz yang mustakmal gitu. Nah, contohnya itu seperti pada nama huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta, sa, dan sebagainya. Gitu. Seperti pada lafaz juga dairun yang yaitu ada kebalikan dari daizun atau kebalikan dari lafaz zaidun. Nah, seperti itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.